Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian tentang materi dimensi 3 atau tentang materi pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah saya kumpulkan saya kelompokkan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan tentang perbandingan trigonometri atau tentang trigonometri. Nah, ini nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menentukan hasil nilai sudut suatu perbandingan trigonometri. Nah, pertama yang kalian harus pahami yaitu nilai sudut itu yang pada kuadran pertama, nilai sudut pada kuadran pertama. Nah, kalian harus hafalkan tuh kuadran pertama itu berarti ada 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Nah, cara menghafalkannya gimana? Oke. Nah, kalian bisa gunakan jari tangan kalian. Nah, ini kalian urutkan nilainya. Ini nilai hasil sudutnya ada 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Diurutkan dari yang terkecil ke yang besar, dari kiri ke kanan. Nah, lalu di sini ada sin. Nah, sin itu mulainya dari kiri ke kanan. Sudutnya dimulai dari kiri ke kanan juga. Urutkan dari yang besar, dari yang kecil ke yang besar. 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Jadi nanti kalau ditanya sin 30 berapa? Berarti setengah. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sin 90 derajat berapa? 1. Gitu. Nah, kalau cos itu mulainya dari kanan ke kiri. Nah, diurutkan sudutnya 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Jadi diurutkan dari yang terkecil ke yang besar, dari kanan ke kiri, kayak gitu. Jadi kalau ditanya misalkan cos 30 berapa? Jadi setengah akar 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini nilai sudut pada kuadran pertama. Nah, yang perlu dipahami bagaimana kita menentukan nilai sudut pada kuadran 2, 3, dan 4. Jadi kuadran itu adalah daerah yang membagi sudut trigonometrinya itu menjadi 4 bagian sama besar. Jadi ini kalau kalian lihat di sini, ini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuadran 1 itu di antara 0 sampai 90, kuadran 2 di antara 90 sampai 180, kuadran 3 190 sampai 270 gitu. Nah, kuadran 4 270 sampai 360 atau satu putaran ya. Nah, gitu. Nah, ini maksudnya ada semuanya positif, berarti ada sin, cos, tan, secant, cosecant, kotangen, semuanya itu hasilnya positif gitu. Kalau kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Yang lainnya negatif. Kalau kuadran 3 hanya tan yang positif. Kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, jadi kalau kita singkat ini cara menghafalnya semua sindikat tangan kosong begitu. Jadi semua sindikat tangan kosong. Nah, ini yang perlu kalian pahami dalam menentukan nilai sudut di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, kalau kalian tidak bisa memahami ini, berarti kita pakai cara kedua. Cara kedua itu yaitu kalian harus menghafal semua rumus-rumusnya, yang itu. Harus menghafal semua rumusnya. Nah, nanti rumusnya itu saya sertakan di deskripsi video ini ya. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana kita menentukan nilai sudut pada kuadran 2, 3, dan 4 dengan memahami konsep kuadran ini ya. Oke. Jadi saya contohkan. Misalkan ditanya nilai dari sin 150 derajat gitu. Nah, ini sama dengan berapa gitu. Nah, nanti ini kita sebelumnya 150 derajat itu di kuadran berapa? 150 berarti di kuadran 2 karena di antara 90 sampai 180. Jadi nanti ada dua cara yang kita pakai. Bisa nanti 90 derajat ditambah berapa? Hasilnya 150 atau 180 derajat dikurang berapa jadi 150. Nah, kalau kita gunakan rumusnya, ini nanti rumus yang kita bisa pakai itu ada dua. Jadi sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Nah, kalau kita pakai lagi sin rumus keduanya, sin 180 derajat dikurang alfa, ini jadi sin alfa. Nah,
ini ada perbedaan nantinya. Jadi kalau kalian pakai 90 derajat, ini sin jadi cos ya. Ini nanti bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan pakai rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, ini saya persingkat. Kenapa jadi sin 90 derajat tambah alfa itu jadi cos alfa. Intinya kalau kalian pakai 90 sama 270 nantinya, sin itu berubah jadi cos. Cos itu berubah jadi sin, tan jadi kotangen, kotangen jadi tan, secant jadi cosecant, cosecant jadi secant. Nah, itu berubah. Tapi kalau kalian pakai sin, itu tetap. Nah, sin tetap sin nantinya. Kayak gitu. Cos tetap cos, tan tetap tan, kotangan tetap kotangan. Nah, ini dibuktikan pakai rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Itu ya. Nah, ini saya tidak membuktikan di sini karena itu nanti panjang lebar lagi saya menjelaskannya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sin 150, tapi ini kita pakai konsep konsep kuadrannya gitu. Nah, jadi ada dua rumus ini, saya coba pakai yang pertama dulu ya. Jadi sin 150 derajat ini sama dengan sin 180 derajat dikurang berapa? Dikurang 30 itu. Sama dengan, nah ini kan sin 180 derajat dikurang alfa, berarti sesuai rumus tadi berarti sama dengan sin alfanya berapa? Alfanya 30 gitu. Jadi sama dengan sin 30 berapa? Pakai jari tangannya, hasilnya 1/2 gitu. Nah, coba kalau kita pakai yang 90 derajat. Nah, sin 150 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 60 gitu. Sama dengan, nah berarti kalau rumus ini sin 90 derajat ditambah alfa berarti akan sama dengan cos alfa. Alfanya berapa? 60. Cos 60 berapa? Sejari tangannya dihitung. Berarti cos 60 hasilnya 1/2. Nah, itu hasilnya ya. Oke. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi rumus-rumusnya. Nah, itu kalian harus selain menghafal rumusnya, kalian juga pahami kuadran. Nah, saya contohkan lagi, misalkan ditanya cos 225 itu. Cos 225, sorry. Nah, misalkan ditanya cos 225. Cos 225. Nah, cos 225 itu nanti kita bisa pakai rumusnya cos 180 derajat. Nah, ya. 225 itu berada di kuadran ketiga ya. Jadi bisa 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat dikurang alfa gitu. Nah, oke. Saya coba ini. Nah, ini nanti ini 180 derajat ditambah alfa. Ini akan sama dengan, nah ini kalian bisa lihat lagi rumusnya, sama dengan negatif cos alfa. Nah, ini kan 180. Kalau cos ya tetap cos gitu. Nah, kenapa ini bisa negatif? Karena 225 atau 180 derajat ditambah alfa ini berada di kuadran ketiga. Jadi kuadran ketiga itu cos bernilai negatif yaitu. Nah, atau rumus keduanya cos 270 derajat dikurang alfa sama dengan, nah ini kan cos yang dipakai itu 270 derajat. Cos itu bernilai negatif di kuadran ketiga, berarti ini negatif itu. Nah, karena ini dipakainya 270 derajat, berarti cos berubah jadi sin. Nah, sin alfa. Jadi nanti hasilnya itu negatif sin alfa. Gitu ya. Nah, jadi intinya kalau kalian pakai 180 itu tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kotangan tetap kotangan gitu. Nah, tapi kalau pakai selain itu 90 sama 270 berubah tuh. Jadi cos jadi sin jadi cos dan seterusnya. Nah, satu lagi selain 180 nanti kalau kalian pakai 360 derajat itu di kuadran 4 itu tidak berubah tuh.
Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Gitu. Nah, kita selesaikan. Nah, cos 225. Jadi sama dengan cos, kita pakai 180 ya. Jadi 180 derajat ditambah 45. Nah, berarti ini sama dengan, nah ini kan cos, pakainya 180, berarti tetap cos gitu. Sama dengan cos alfa ya nanti ya. Alfanya berapa? Alfanya 45 derajat. Nah, cos itu bernilai negatif di kuadran 3, berarti ini negatif di sini ya. Nah, ini berarti sama dengan negatif setengah akar 2 gitu. Ya. Nah, itu cos 225. Nah, nanti kalau kurang jelas silakan nanti dilihat lagi rumusnya. Mungkin kalian lebih paham pakai rumus ya. Oke. Nah, itu pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Pak, bagaimana cara menentukan sin 35 derajat? Oke. Nah, saya kasih tahu lagi. Jadi 35 derajat ini bukan sudut istimewa. Jadi kalau mau dicari itu kita harus pakai kalkulator gitu. Atau nantinya kita bisa ubah bentuknya. Tapi tetap hasilnya itu kita tidak bisa menentukan langsung hasilnya berapa gitu. Jadi yang sudut istimewa itu yang ini tadi ada 0, 30, 45, 60, 90 dan sudut relasinya ada 120, ada 135, 150, 180 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sudut istimewa. Nah, gimana kalau sin 35 derajat? Sin 35 derajat saya bisa selesaikan seperti ini caranya. Sin 35 derajat. Jadi sin 35 derajat. Nah, ini sama dengan sin 30 derajat ya ditambah 5 derajat gitu. Jadi sin 30 ditambah 30 ditambah 5 derajat. Oke, sorry. Jadi sin 35 derajat itu sama dengan sin 30 derajat ditambah 5 derajat. Nah, ini saya bisa selesaikan pakai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Maka nanti rumusnya itu sama dengan sin 30 derajat cos 5 derajat ditambah cos 30 derajat sin 5 derajat. Nah, ini rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk yang sin ya. Nanti kalian bisa cek di materi yang saya share di deskripsi video ini ya. Jadi ini sama dengan sin 30 berapa? Jadi setengah cos 5 derajat gitu. Ditambah cos 30 berapa? Jadi setengah akar 3 sin 5 derajat. Nah, itu. Jadi 35 itu bukan sudut istimewa. Kita tidak bisa menentukan secara langsung berapa nilainya, berapa hasilnya gitu. Tapi ada juga selain sin 35 itu kita bisa tentukan hasilnya dan dia bukan sudut istimewa. Contohnya itu sin 75. Nah, itu sin 75 berarti nanti saya ubah nih jadi 30 tambah 45. Nah, itu nanti bisa tentukan hasilnya berapa. Nah, gitu. Itu untuk pertanyaan gimana kalau menentukan sin 35 ya. Oke, saya lanjut. Nah, ada yang nanya lagi, gimana cara penyelesaian luas segitiga? Terus bagaimana mencari luas segitiga sama kaki? Oke, jadi luas segitiga itu ini sudah kalian pelajari di SMP, bahkan di SD pun juga gitu ya. Jadi luas segitiga itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu luas segitiga yang diketahui alas sama tingginya. Dengan syarat alas sama tinggi ini harus tegak lurus ya. Alas sama tinggi itu harus tegak lurus. Maka rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi ya. Syaratnya tinggi sama alasnya harus tegak lurus ya, baru bisa dipakai setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang kedua, ini ada luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nah, ini ada segitiganya A besar, ini titik ya, titik A besar, B besar, C besar, ini titik sudutnya. Lalu A kecil ini itu menandakan sisinya. Berarti A kecil ini sisi BC berarti. Kalau B berarti sisi AC. Kalau C ini sisi AB gitu. Nah,
Ini kalau kalian perhatikan, di depan titik A itu sisi A, di depan titik B itu sisi B, di depan titik C itu sisi C, gitu. Nah, jadi nanti caranya ada dua nih. Seandainya sisi A sama sisi B-nya diketahui nilainya, lalu ada sudut C-nya, maka nanti luasnya itu sama dengan setengah AB sin C. Atau nantinya A sama C-nya diketahui, B-nya diketahui, maka setengah AC sin B. Begitu juga kalau B sama C diketahui, A-nya ada, berarti setengah BC sin A. Itu yang diketahui dua sisi sama satu sudut. Ini ada di materi matematika wajib kelas 10 di semester 2. Nah, lalu ada juga luas segitiga yang diketahui satu sisi dan tiga sudut. Nah, ini rumusnya seperti ini nih. Kalau diketahui sisi A ini dan sudut ABC-nya ada, maka nanti luasnya sama dengan A kuadrat. Berarti nanti ini sisi BC yang kita pakai. A kuadrat sin B dikali sin C dibagi 2 sin A. Begitu juga kalau B sama C-nya yang diketahui. Itu ya. Itu yang diketahui satu sisi dan tiga sudut. Nah, ada juga luas segitiga yang diketahui tiga sisinya. Nah, ini caranya seperti ini nih. Luas sama dengan akar dari S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Nah, ini. S itu adalah atau sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Atau setengah kelilingnya. Setengah dari keliling segitiga. Nah, itu rumusnya. Kalau diketahui tiga sisi. Ya. Nah, itu masing-masing ada syaratnya. Kalian harus perhatikan syaratnya. Oke. Gimana menentukan luas segitiga sama kaki? Jadi misalkan saya punya soal nih kayak gini. Ada segitiga sama kaki, jadi AC-nya sama BC-nya itu sama panjangnya 5 cm dan AB-nya itu 6 cm. Nah, kita bisa tarik garis dari titik C ke garis AB, membentuk garis OC. OC ini adalah garis yang tegak lurus ya terhadap AB. Nah, garis yang tegak lurus terhadap AB. Dan OC ini nantinya itu membagi AB sama besar. Jadi nanti OA sama OB itu panjangnya sama 3 cm 3 cm gitu. Nah, dari sini, dari segitiga ini kita mau cari luas segitiganya. Maka ini kan sudah ada nih alasnya. Maka nanti kita bisa gunakan luas alas, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alas sama tingginya harus tegak lurus gitu. Jadi kita harus cari dulu OC-nya, tingginya ini. Jadi tarik dari garis dari C ke O, maka nanti OC sama AB ini tegak lurus. Oke. Nah, OC berarti itu sama dengan BC kuadrat dikurang OB kuadrat. BC kuadrat dikurang OB kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. OB itu kan 3 ya. Nah, sama dengan akar 25 kurang 9 gitu. Ya, 5 kuadrat kan 25. 3 kuadrat itu 9. Jadi akar 25 kurang 9 jadi akar 16. Jadi akar 16 berapa? 4. Jadi OC itu 4. Nah, setelah ini kita bisa tentukan luas segitiganya. Ini luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AB. AB ini alasnya. OC itu tingginya. Berarti setengah kali 6 kali 4. Berarti sama dengan 12 cm persegi. Nah, itu luas segitiga ABC. Kalau kita menggunakan luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Atau bisa juga kita gunakan luas segitiga yang diketahui tiga sisinya tadi. Nah, kalian bisa coba ya nanti sama enggak hasilnya. 12 cm persegi. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi tentang geometri. Nah, ini bagian geometri. Dari yang saya pelajari di media lain dan bidang yang saling berhimpit dan saya kurang paham. Apa yang maksud dengan bidang saling berhimpit? Nah, bidang yang berhimpit itu, nah saya bisa ilustrasikan seperti ini. Nah, ini ada bidang alfa. Nah, ini ada bidang beta. Jadi dikatakan berhimpit itu jika semua titik atau semua garis pada bidang alfa juga terdapat pada bidang beta. Jadi nanti ilustrasinya seperti ini. Nah, ini bidang alfa sama bidang betanya itu saling berhimpit gitu. Jadi semua titik, semua garis pada bidang alfa dan bidang beta itu terpenuhi semua gitu. Jadi semua titik pada semua garisnya bidang alfa itu adalah semua titik ada semua garis pada bidang beta dan semua titik semua garis pada bidang beta juga adalah titik dan garis pada bidang alfa gitu. Nah, itu bidang yang berhimpit namanya ya. Nah, oke. Sorry.
Yang membedakan garis dengan segmen garis karena ada titik ujung garis. Ya, benar. Jadi garis itu panjangnya tidak terbatas ya. Ya. Jadi garis itu panjangnya tidak terbatas. Jadi tidak ada ujung-ujung titiknya atau ujung-ujung garisnya. Sedangkan segmen garis itu nanti ada batasnya. Jadi nanti segmen garis itu ditandai dengan titik-titik sudutnya. Betul sekali ya. Oke. Mau tanya Pak, kalau hubungan titik dengan garis dalam garis itu ada atau tidak Pak? Nah ini saya simpulkan seperti ini. Jadi hubungan titik dengan garis di dalam garis. Jadi maksudnya ada suatu garis yang berhimpit dengan garis lainnya. Nah ini saya ilustrasikan kayak gini. Nah ini hubungan titik dengan garis. Ini ada garis M dan garis L. Jadi garis M ini berada pada garis L. Gitu. Ya gitu ya. Nah lalu ada sebuah titik. Sama nih berarti konsepnya. Jadi titik dengan garis. Titik A berarti di luar garis M dan garis L. Sedangkan titik B berarti berada pada garis M dan garis L gitu. Nah, berarti hubungannya titik dengan garis dalam garis itu sama berarti titik A di luar garis M dan L, B itu titik yang berada pada garis M dan L. Itu ya maksudnya. Oke. Nah, yang keempat, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12, titik P adalah tepat di tengah CG, tentukan jarak titik C ke garis AP. Nah, ini materi kita selanjutnya, yaitu menentukan jarak antara titik ke garis. Nah, kalau saya perlu jelaskan, dan ini kalian belum paham, tidak apa-apa. Nah, ini sekalian kalian belajar ya. Nah, ini. Oke, saya tunjukkan gimana bentuknya. Nah, ini kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 12 cm, titik P itu tepat di tengah CG. Nah, berarti titik P-nya berada di sini ya. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Langkah pertama, kita bisa tentukan garis AP-nya. Nah, ini garis AP. Lalu, kita bisa buat garis bantu, yaitu dari A ke C. Nah, berarti PC dengan AC itu saling tegak lurus gitu. Jadi PC sama AC saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti ini akan jadi segitiga sama segitiga siku gitu ya. Nah, kita peroleh segitiganya seperti ini. Nah, ini segitiganya. Segitiga ACP. Jadi siku-sikunya di C. Nah, bagaimana menentukan jarak C ke garis AP? Jadi C ke garis AP itu sama dengan panjang dari OC. Ya, panjang dari OC. Dan ini panjang OC itu harus tegak lurus dengan AP. Gitu. Nah, cara mencarinya gimana? Kita tentukan dulu apa yang diketahui. Nah, kayak ini misalkan AC. AC itu diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya A akar 2. A itu panjang rusuk. Jadi kalau rusuknya 12 berarti AC itu diagonal bidangnya 12 akar 2. Nah, PC 6. Jelas ya, karena P itu tengah-tengah CG. Berarti membagi 2 sama besar. Gitu. Jadi 12 bagi 2 jadi 6, 6 gitu. Nah, AP, nah kita cari dulu pakai Pitagoras. Berarti AP kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah PC kuadrat. Nah, ini hasilnya jadi 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi itu sama dengan 12 akar 2 dikuadratkan jadinya 288. 6 kuadrat jadi 36. Nah, ini hasilnya 324. Oke, jadi akar 324 itu hasilnya 18. Nah, luas segitiga ACP. Jadi kita menentukan OC itu bisa pakai luas segitiga. Nah, luas segitiga itu tadi kita bisa gunakan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini saya pakai alas yang itu AC. Jadi AC. Tingginya harus tegak lurus, berarti CP. Jadi AC dengan CP berarti alas tinggi gitu. Atau juga nantinya luas segitiga ACP itu bisa juga nantinya kalau alasnya AP ya, alasnya AP, tingginya OC gitu. Nah, berarti ini kedua rumus segitiga ini kita bisa bandingkan. Berarti setengah OC kali AP sama dengan setengah AC kali PC. Nah, nantinya setengah ini bisa kita coret. Tinggal OC sama dengan
AC dikali PC dibagi AP. Nah, ini jadinya AC itu AC itu 12 akar 2 ya. Nah, ini 12 akar 2 nih. Ini 12 akar 2. Nah, ini 12 akar 2 ya. 12 akar 2. Jadi AC 12 akar 2 dikali PC-nya 6. Nah, berarti ini kalau kita kalikan 12 kali 6 itu 72. 72 bagi 18 itu hasilnya 4. Jadi ini 4 akar 2 ya. Bukan 4 akar 3. Jadi 4 akar 2. Nah, itu hasilnya. Jadi jarak antara titik C ke garis AP itu sama dengan 4 akar 2. Itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Yang pengen saya tanyakan itu bedanya garis yang memotong sama garis yang perpotongan. Oke. Jadi garis dikatakan memotong itu berarti ada seperti ini. Ada dua. Jadi garis memotong garis gitu atau garis memotong bidang. Gitu ya. Tapi kalau garis perpotongan itu maknanya cuma satu. Berarti itu antara dua bidang itu ketemu terdapat garis persekutuannya atau garis perpotongannya. Jadi garis perpotongan itu adalah hasil dari pertemuan dua bidang gitu. Nah, itu garis perpotongan. Tapi kalau garis yang memotong berarti garis itu memotong garis atau memotong bidang itu maksudnya ya. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, itu pembahasan pertanyaan kalian pada pertemuan sebelumnya. Oke, semoga video ini membantu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.